Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-qadri wal miqdari al-azim. Ya Allah ya alim ittaqina Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadi lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan, yaitu nikmat yang paling agung adalah nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu memberikan pemberian, ulama membagi 3 bagian. Nikmat yang terendah yaitu adalah Allah berikan rezeki yang berbentuk mal, sifatnya duniawi atau harta. Kalaulah perkara duniawi, siapapun Allah berikan. Orang yang sholat, orang yang tidak sholat, bahkan hatta orang kafir pun Allah berikan fasilitas dunia. Naik daripada yang pertama, naik tingkat yang kedua, yaitu adalah nikmat sehat. Nikmat sehat ini termasuk nikmat yang paling agung, yang mana dengan sehat kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian ada lagi nikmat yang paling agung, nikmatul azam, nikmat yang paling besar adalah nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat ketaatan hanya orang-orang yang Allah pilih, tidak semuanya Allah berikan. Sebagaimana di dalam hadis ini paling masyhur, bahkan setiap kitab-kitab fikih di dalam muqaddimah di awal itu tercantum hadis ini. Yang Nabi katakan, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan seseorang itu menjadi baik, maka Allah akan pahamkan dia agama. Jadi tidak ada kebaikan kalau dia tidak paham agama. Jadi dengan agama, ketika dia menjalankan kehidupan, maka di situ ada kebaikan. Tapi kalau di luar, di dalam kehidupannya dia tidak menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan Allah atau larangan atau hal-hal yang tentang masalah hukum, maka tidak ada kebahagiaan di sisinya. Insyaallah kita akan bahas sedikit kajian fikih, mungkin kita mau mukadimah dulu di dalam qismul ibadah. Jadi fikih ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama fikih ibadah, fikih tentang sholat, bagaimana tentang sholat yang sah, puasa, zakat. Nanti di ujung-ujung akhir baru kita zakat, bagaimana tentang masalah korban, bagaimana jamak qashar, bagaimana tentang puasa, nanti dibahas. Karena ibadah ini kenapa sih di awal ditaruh ulama bab fikih ibadah ini? Karena ibadah ini setiap hari kita lakukan berulang-ulang dari subuh ke isya begitu terus lagi gitu. Itu orang yang mukallaf kita akan dibebankan hukum syar'i. Nah, maka wajib bagi seorang yang mukallaf, sebagaimana Nabi katakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wajib seorang muslim itu mengetahui hukum-hukum syar'i di dalam agama. Bagaimana bisa dia kenal Allah? Bagaimana bisa Allah ridho terhadapnya sedangkan dia tidak tahu apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Contoh, kita sering mendengar, tidak apa-apa lah, tidak sholat, yang penting itu sedekah terus. Nah, ini kan keliruan. Sedekah hukumnya sunnah, sholat hukumnya wajib. Nah, dia menyangkut dengan sedekah bisa menutupi sholat. Nah, ini kekeliruan. Sholat, kafarah sholat ya dengan sholat, dengan dikodok. Nah, ini kadang kekeliruan. Cukup sedekah ya, walaupun kita tidak sholat. Ini kadang kekeliruan. Kemudian masih banyak lagi di dalam masalah-masalah kesalahan di dalam ibadah. Nanti kita bahas seperti di rukun sholat. Nabi itu udah kasih tahu. Dan Nabi
Ada orang itu sholat sitina sanatan 60 tahun namanya sholatnya la tuqbalu sholatuh, tidak diterima sholatnya. Karena di dalam sholat itu ada hal-hal yang harus dipenuhi dari segi syarat, dari segi rukun. Makanya perintah sholat itu aqimus sholat, bukan yaf'alus sholat, bukan lakukanlah sholat, tapi aqimus sholat, dirikan. Nah kalau dirikan, kalau berdiri tentulah ada pondasi. Rukun itu kan pondasi. Harus ada rukunnya, harus ada pondasi. Namanya aqimus sholat, dirikanlah sholat. Bukan disuruh sholat, lakukan sholat, tidak, tapi aqimus sholat. Kalau zakat tunaikan, kalau sholat aqimus sholat, dirikan. Nah ketika berdiri tentu ada hal-hal yang kita memang bangun tiang, itu gali dulu pondasinya, kita pasang dulu pancangnya atau besi. Nah, untuk mendirikan, barulah dia bisa berdiri dengan kokoh. Begitu juga dengan ibadah sholat. Makanya lapas aqimus sholat, dirikan sholat, bukan lakukan sholat. Kalau lakukan basing tapi kalau dirikan tidak sembarangan kalau kita berdiri. Nah, tentu ada pondasi yang harus kita penuhi. Contoh atau gambaran sedikit seperti di dalam sholat itu kan ada rukun di dalam sholat. Kalau di dalam kitab-kitab umumnya ada 13 rukun. Nah di dalam 13 rukun terbagi lagi menjadi ada beberapa rukun bagian. Ada rukun qalbi, rukun kauli, rukun maknawi. Nah seperti rukun kauli yang wajib diucapkan seperti takbir. Nah yang dikatakan takbir itu adalah Allahu Akbar, bukan mengangkat tangan. Mengangkat tangan hukumnya sunnah. Yang wajibnya cuma lafaz Allahu Akbar. Nah, ini banyak kekeliruan. Al-Fatihah termasuk rukun kauli. Kadang ketika Al-Fatihah ini hukumnya wajib, mau jadi imam, mau jadi makmum. Nah, ada kalanya gugur. Kapan? Ketika menjadi masbuk. Baru gugur Al-Fatihah. Kita bahas. Untuk kita bahas di bab-bab tentang masalah sholatnya. Kita mulai di dalam mukadimahnya, kitab Muqaddimah Hadramiyah yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Fadl. Sini musannif memulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah ini kalau di dalam wa'lam kita sarai sedikit. Anna basmalah alal ba ini artinya itu adalah kalau dalam ilmu nahwu harfun jar, huruf harfun. Jadi kalau bahasa Arab itu ada namanya fi'il, ada namanya isim, adanya huruf. Nah, ba ini termasuk huruf. Ba ini wabil makna artinya wal isti'anah, pertolongan. Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi luar biasa, Allah itu memulai namanya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi saking luasnya rahmat Allah dan kasih sayangnya, Allah memulai dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa ada Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, tapi Allah memulai dengan kelembutannya. Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahkan orang kafir pun Allah berikan harta di dunia, keduniaan. Di dalam hadis Nabi mengatakan kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Jadi setiap musannif pengarang kitab selalu dia memulai dengan kata bismillah. Karena bismillah ini mendatangkan keberkahan. Kata Nabi segala sesuatu perkara yang tidak dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ada yang mengatakan terputus. Ada lagi riwayat lain ajzam, ada yang lagi mengatakan aqta. Nah, maknanya di sini kalau ulama waqalilul nafi' sedikit manfaatnya. Ada lagi ulama mengatakan keberkahannya tidak ada. Kalau orang itu memulai sesuatu tanpa bismillah, berarti keberkahannya. Nah, kalau di dalam fikih bismillah ini ditarik lagi menjadi 5 hukum. Ada kalanya bismillah ini hukumnya wajib. Kapan? Ketika membaca Al-Fatihah. Mazhab Imam Syafi'i wajib
Termasuk Bismillahirrahmanirrahim min ayatil Fatihah. Termasuk bagian apa? Ada kalanya wajib membaca Al-Fatihah. Bismillah kapan? Ketika membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian ada kalanya baca Al-Fatihah Bismillah ini hukumnya berubah lagi, bisa menjadi haram. Kapan jadi haram? Ketika dia melakukan perbuatan yang haram, seperti nauzubillah, dia mau minum minuman keras, minum biri, minum tua, Bismillahirrahmanirrahim. Dosa, baca Bismillahnya dosa. Dua dapat dosanya. Pertama dosa baca Bismillahnya, kedua dosa perbuatan. Perbuatan yang haram dimulai dengan nama Allah, tidak boleh. Ada kalanya haram. Ada kalanya makruh. Kapan? Kalau dia melakukan hal-hal yang dimakruhkan. Hal-hal dimakruhkan, dia baca Bismillah, hukumnya makruh. Ada kalanya mubah, mubah itu nanti kita bahas secara hukum syar'i. Apa itu mubah, apa itu haram, apa itu fardu. Mubah itu sifatnya artinya boleh, Dia mau buka kitab Bismillah, mau tegak Bismillah, mau duduk Bismillah, boleh. Ini hukumnya mubah. Nah, dapat pahala, dapat pahala. Di dalam kitab Liwabul Hadis yang dikarang Syekh Al-Imam As-Sayyuti, di situ dia mengutip hadis Nabi, barang siapa yang bangkit dari majelis, dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Setiap dia mau habis ngumpul, habis majelis, dia baca itu, maka Allah akan kirim malaikat untuk mencegah orang tersebut untuk menggibah dia. Jadi kalau kita lagi ngumpul nih, mau pergi duluan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baru kita tegak. Nah, ini Allah kirim malaikat untuk mencegah orang-orang untuk membicarakan di dia. Jadi luar biasa, Bismillah. Nah, ada kalanya mubah. Aktivitasnya mau baca Bismillah, dikit-dikit Bismillah, mau bergerak dikit Bismillah. Bagus, ada pahala. Jadi zikir, dapat pahala zikir. Ada kalanya sunnah nih, seperti mau makan Bismillahi, mau berangkat Bismillahi tawakkaltu, Bismillah. Jadi sunnah. Jadi kalau dalam fikih Bismillah ini bisa menjadi ilmu hukum. Bisa jadi ilmu hukum, ada kalanya bisa jadi wajib, ada kalanya bisa jadi haram, ada kalanya menjadi sunnah, ada kalanya jadi mubah. Jadi kondisional hukum di dalam Islam. Kemudian, nah kalau di dalam fikih ini secara bahasa artinya faham. Makanya Nabi katakan wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan seseorang, maka Allah pahamkan, yufaqih, dipahamkan di dalam agama. Karena kalau kita ini di dalam keseharian gitu, dari bangun tidur ke tidur lagi, berulang selagi kita mukallaf. Mukallaf itu orang dibebankan hukum syar'i yang berakal, setelah balik, itu namanya mukallaf, orang yang dibebankan hukum syar'i. Nah, kita ini selalu diikat dengan 5 hukum. Dari bangun tidur sampai ke tidur lagi, kita diikat. Si fulan haram yang lakukan. Si fulan makruh. Catat nih, ini sunnah dapat pahala. Ini fardu dikerjakan di pahala. Jadi dari bangun tidur ke tidur lagi. Nah, kalau kita tidak tidur, kalau orang tidur, salah satu irfaul qalam, diangkat catatan ketika orang itu tidur. Nah, tapi ada kalanya tidur jadi zanbun jariyah, dosa jariyah. Nah, hati-hati. Misalnya dia menebar suatu fitnah, orang bermusuhan, tidurnya bisa jadi ngalir loh. Nah, ketika dari bangun tidur ke tidur lagi, dia diikat dengan hukum syar'i. Apakah yang dilakukannya makruh, apakah dihukumnya sunnah, apakah dia dilakukannya haram. Nah, bagi kita wajib kita mengenal hukum-hukum Allah 5 ini. Nah, agar kita tahu nih, yang aku lakukan makruh, yang aku lakukan sunnah dapat pahala, yang aku lakukan haram nih dosa. Nah, kalau kita tidak paham 5 hukum nih, mau tidak mau aba wuku aminan ahaduhuma. Mau tidak mau pasti kita akan terjerumus di salah satunya. Kalau kita tidak tahu. Contoh, baru bangun tidur, masuk WC kaki kanan makruh. Hukumnya makruh. Masuk masjid kaki kiri
makruh Rasul catat. Makruh itu nanti kita jelaskan. Banyak seperti dalam sholat, nanti ada pembahasan makruh-makruh di dalam sholat. Nah, seperti orang yang memanjangkan tahiyat awal sampai Ibrahim, hukumnya makruh. Sunnahnya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau tahiyat akhir, hukumnya disunahkan ditambah doa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Malah disunahkan tambah doa. Malah makruh kalau dia meninggalkan doa di tahiyat akhir. Nah, jadi ada tempat-tempat. Nah, makruh ini dilakukan tidak mendapatkan dosa. Cuman kalau dia tinggalkan dapat pahala. Nah, kalau di dalam sholat dia lakukan kemakruhan, mengurangi daripada pahala sholatnya. Sholatnya tetap sah kalau dia melakukan hal yang makruh, cuman pahalanya berkurang. Misalnya kalau 100 mungkin jadi 95. Kalau banyak kemakruhan dilakukan bisa minus. Sholatnya tetap sah. Nah, di dalam hukum syar'i kita bahas sedikit. Hukum itu yang pertama ada namanya fardu. Fardu al-lughatan secara bahasa artinya nasibun wal lazimu, artinya yang ditimpukan dan diwajibkan, itu namanya fardu. Nah, kalau fardu ini dibagi lagi menjadi dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau yang perintah seperti sholat itu sifatnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain. Kalau fardu kifayah seperti kalau di bidang ilmu orang yang belajar nahu apa hukumnya? Ya fardu kifayah bukan wajib. Yang wajib itu 3. Fikih, ilmu syariat, hukum-hukum Allah, tasawuf untuk membersihkan hati kita. Yang ketiga tauhid. Cuman tauhid ini biasanya digabung sama tasawuf. Nah, ini ilmu yang paling wajib. Yang wajib seorang mukallaf mempelajari ilmu 3 ini. Nah, wajib. Kalau bahasa Arab ini fardu kifayah kalau sudah ada orang yang bisa sudah aman. Sudah ada orang yang bisa baca kitab aman. Kalau sekampung sejambi ini tidak ada yang bisa nahu sorok dosa kalau, nah wajib harus ada yang satu yang paham untuk menggugurkannya. Seperti pelaksanaan sholat jenazah, 1 orang yang mandikan sudah cukup. 1 orang yang mandikan menyolatkan sudah cukup. Cuman payah juga kalau dewean. Nah, sudah cukup. Nah, kalau fardu kifayah ini kalau tidak ada yang melaksanakannya maka dosa kalau semua orang tersebut yang ada di bagian setempat. Wa syar'an ma talabahu syari'u talaban jaziman. Nah, secara syar'an fardu ini sifatnya dipinta, diwajibkan, hukumnya wajib. Seperti sholat, hukumnya wajib. Nah, sholat ini di dalam mazhab Imam Syafi'i selagi dia masih ada akal wajib dihukumi tetap sholat. Tak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, ya baring. Tak bisa baring, telentang. Tak bisa juga apa-apa pakai isyarat mata. Tak bisa juga mata bergerak pakai qalbi. Tak ada air, ya pakai tayamum. Tak ada tayamum, salat lil hormatil waqti. Jadi saking segitunya. Nanti kita bahas tentang jamak qasar. Jamak itu salah satunya bukan untuk orang musafir orang yang sakit berat dalam keadaan sulit maka diperbolehkan juga untuk jamak. Nah, fardu ini hukumnya adalah yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Kalau dia kerjakan dapat pahala dan dia akan mendapatkan dosa atau siksa ketika dia meninggalkan. Puasa di bulan Ramadan hukumnya apa? Wajib. Dosa kalau dia tinggalkan tanpa uzur. Tanpa uzur hukumnya dosa. Ada uzur Ustaz lagi dalam keadaan sakit, tidak ada wajib puasa, cuman wajib qada setelah selesai bulan Ramadan, bukan berarti gugur. Nah, itu sifat fardu, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Zakat, puasa termasuk rukun Islam yang ada 5 rukun Islam itu. Mendirikan sholat, yang pertama syahadat, mendirikan sholat, kemudian berpuasa, hukumnya wajib. Kemudian berzakat, zakat fitrah. Zakat ini nanti kita bahas. Zakat ini ada zakat tijarah, zakat dagang, zakat tumbuh-tumbuhan, zakat mal harta, zakat zahab wal fiddah, emas dan perak. Nah, bayangkan kalau kita tidak ada paham, terkadang kita simpan duit. Kita pernah ditanya, Ustaz,
duit saya tuh sudah adalah 80 juta atau 100 juta misalnya. Saya itu sudah kena zakat, tidak pernah diambil-ambil, sudah 3 tahun, wajib dia bayar qada. Bahkan di dalam lubang bulus itu ancaman Allah akan menghancurkan harta orang yang tidak menunaikan zakat, dan Allah akan jago hasinu amwalukum, akan jago semua harta-harta orang yang mana harta itu dibayar zakatnya. Tapi ini nanti pembahasannya. Syarat wajib zakat itu ketemu nisab, ketemu haulnya. Haulnya tidak sampai tidak wajib, atau nisabnya tidak sampai tidak wajib. Zakat fitrah wajib bagi yang mampu, yang punya kelebihan makan pada malam wajibnya dan untuk hari Idul Fitrinya. Kalau dia kurang, tidak ada wajib, bahkan dia boleh menerima zakat. Ini kadang orang maksa-maksa duitnya udah kati, dipaksanya dijualnya barang. Menjual barang itu tidak ada wajib ya untuk bayar zakat. Bahkan dia jadi kategori miskin, boleh dia minta zakat. Kawannya kayo, kalau bayar zakat yo, aku lagi tidak ada duit nih, kami lagi susah, bayar sama aku deh, boleh, boleh seperti itu. Nah, Islam itu mudah kalau kita tahu. Kadang kita tahan orang jual ini, padahal dia tuh jadi mustahik. Mustahik itu orang yang berhak terima zakat, tapi dia memaksakan juga untuk mengeluarkan. Ya bagus-bagus ya. Cuman kalau dia dalam keadaan mampu, kadang menyusahkan diri sendiri. Padahal Islam kan tidak seperti itu. Nah, jadi masih banyak lagi tentang hukum-hukum di dalam Islam. Itu masalah fardu. Jadi fardu ini sifatnya dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Muradafatuhu yaitu persamaannya khamsah. Jadi nama-nama fardu itu ada 5. Maktubah ini maf'ul, yang diwajibkan, yang tertulis. Asal katanya kataba, yang tertulis. Berarti yang telah diwajibkan. Maktub, yang telah ditertuliskan. Wal wajib, wajib. Nama wajib itu ada 5. Maktub itu nama wajib juga. Wajib nama wajib juga. Ruknin atau rukun. Nah, rukun ini termasuk wajib juga. Nah, makanya kekeliruan, terkadang orang yang meninggalkan rukun di dalam sholat, misalnya dia meninggalkan Al-Fatihah, lupa dia baca Al-Fatihah, tidak cukup dia dengan sujud sawi. Sujud sawi hukumnya sunnah, wajib dia mendatang lagi 1 rakaat untuk membaca Al-Fatihah tersebut. Nah, baru jadi sunnahkan sujud sawi. Nah, karena hukumnya wajib. Wal lazim, namun lazim itu artinya wajib juga. Wal mutahatim, dan artinya harus, sangat. Jadi ada 5 nama-nama wajib tersebut, bukan fardu. Kemudian ada lagi namanya sunnah. Nah, sunnah. Sunnah lugatan, sunnah ini secara bahasa artinya torik, jalan, mengikuti jalan Rasulullah. Wasar'an ma talabahu syari'u talaban ghairu jazm. Secara syar'an dipinta, secara syariat dipinta untuk melakukannya, akan tetapi perintahnya bukan perintah wajib. Contoh, mau sholat disunahkan pakai siwak. Nah, hukumnya sunnah, dilakukan dapat pahala enggak? Dapat pahala. Ditinggalkan dapat dosa enggak? Tidak dapat dosa. Nah, apa lagi? Sholat pakai parfum, sunnah hukumnya. Nah, ditinggalkan tidak dapat dosa. Cuma kalau dia lakukan dapat pahala. Itu sifatnya sunnah. Nah, kita baru datang di masjid, disunahkan sholat tahiyatul masjid. Nah, niat itikaf. Jadi kita dihitung pahala, dihitung orang ibadah. Nah, kalau kita lupa niat itikaf, kita sholat tahiyatul masjid. Lupa niat itikaf dalam hati, jangan dilafazkan, ya Allah, aku niat itikaf di masjid ini sunnah. Dalam hati, boleh. Ustaz, kok boleh kayak gitu? Kita dalam hati kagak sudah nih, dalam sholat kagak sudah nih ke pasar ini. Banyak. Jadi boleh diperbolehkan niat di dalam sholat. Itu jangan dilafazkan, dalam hati cukup. Hukmuha, hukumnya yusabu fa'iluha imtisalan wala yu'aqabu tarikuha. Hukumnya kalau dia kerjakan sunnah mendapatkan pahala karena itu perintah, imtisalan, perintah. Tapi perintah di sini bukan wajib. Wala yu'aqabu tarikuha, dan tidak akan dapat siksa, tidak akan dapat dosa ketika dia meninggalkan. Seperti mau tidur nih. Kalau mau tidur itu disunahkan berwudu, tasbih,
33 kali. Subhanallah, alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Baca kulhu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, Ayatul Kursi, ngadap ke kiblat. Nah, ini sunnah. Sunnah. Nah, insya Allah kalau dia tidur dapat mimpinya insya Allah jadi petunjuk. Ini kadang tidurnya dalam keadaan junub, tak berwudu, tak ngadap kiblat, mimpi minta tafsirkan. Ah, itu ada. Mimpinya ada mimpi min Allah, ada mimpi syaitan. Kekeliruan. Jadi kalau sunnah dia kerjakan apa pahala, dia tinggalkan tidak dapat dosa. Kemudian namun sunnah ini ada sab'atun, ada 7 al-mandub. Mandub itu kalau dalam kitab namun sunnah juga mandub, ini hukumnya sunnah artinya. Wal mustahab dianjurkan. Jadi termasuk sunnah. Hasan wal hasan. Namun sunnah juga. Kemudian wal muraghabu. Muraghab. Namun sunnah juga. Wa tatau namun sunnah juga. Wa nafilah, namun sunnah juga. Wal fadilah, ini ada keutamaannya kalau kita kerjakan, nah, termasuk jadi namun sunnah. Ada 7 namun sunnah. Kalau namun fardu ada 5 tadi. Jadi kalau kita baca kitab atau buku, mustahab ini apa ya? Hasan ini namun termasuk namun sunnah. Kemudian al-haram, al-lugatan, ada lagi haram. Ada lagi haram. Haram ini secara bahasa artinya makzur, hal yang dilarang. Hal yang dilarang. Terkadang kalau kita tidak tahu di dalam hukum syar'i, terkadang kita melakukan perbuatan dosa itu kita tidak sadar. Contoh, ada orang ke masjid pakai sendal bagus. Pas dia nak WC, sendal orang dipakai, sendal dia tidak pakai, itu namanya gosok. Gosok itu mengambil, dia tidak ada maling barangnya, cuma mengambil asas manfaat dari barang tersebut. Nah, kalau orang itu tidak ridho kan, termasuk kita gosok mengambil asas manfaat dari orang lain. Dosa tidak? Dosa jadi. Nah, sendal dia ditinggal, sendal orang dipakai barangnya kan. Nah, tapi yang mana kadang masjid ini menyediakan selawat. Ini haram itu secara syar'an mana hiya anhu syari'u nahyan jaziman. Yang dipinta artinya sifatnya dipinta untuk ditinggalkan. Haram ini artinya larangan yang dipinta wajib untuk ditinggalkan. Wajib untuk ditinggalkan. Nah, banyak contoh kadang minum-minuman keras, hukumnya haram, sudah dalil nasnya qat'i langsung dalam Quran. Tidak apa-apa Ustaz kan dikit tidak mabuk. Dosa juga. Jangankan diminum, kena pakaian kita 2 tetes baik itu minuman khamar, bir atau apa yang ada alkohol, ketika kita bawa sholat tidak sah. Tidak sah karena kita sholat bawa najis. Wajib disucikan dulu. Cuman kalau kita sholat bawa ganja, sah sholat kita. Bawa sabu-sabu, sah sholatnya. Sah sholatnya. Karena bukan bentuknya najis, cuman haram dikonsumsi. Kemudian ada lagi, jadi kalau haram ini perintah wajib untuk meninggalkan. Dapat pahala tak kita meninggalkannya? Nah, tergantung. Hukmuhu ya sabu tarukuhu. Dapat pahala ketika meninggalkannya. Tapi meninggalkannya kalau kita dihadapin. Kalau sekarang kita tidak ada dihadapin. Sekarang yang kita tidak ada dihadapi perbuatan yang haram, ya kita tentu tidak ada dapat pahala. Kapan? Ketika kita di komunitas, na'udzubillah min zalik, orang yang dalam keadaan minumlah kata dia. Nah, kita tinggalkan. Kita dapat pahala. Kalau sekarang kita kan tidak dihadapin. Nah, meninggalkannya dapat pahala. Wa yu'aqabu fa'iluhu. Maka mendapatkan dosa orang yang melakukan perbuatan yang haram. Banyak perbuatan yang haram nih nanti kita bahas di fikih lebih lanjutnya. Lebih lanjutnya dibahas di fikih juga. Seperti suami yang mentala istrinya dalam keadaan haid, hukumnya sah cuman perbuatannya, atau hukumnya sah cuman perbuatannya haram karena memperlambat nunggu masa suci lagi. Kemudian namo-namo haram itu ada 6. Al-mahzur artinya dilarang, mamnu dilarang juga artinya. Zanbun dosa dilarang juga. Wal maksiat hal yang maksiat itu termasuk namo-namo yang diharamkan. Wala taqrabu zina, maksiat itu
banyak maksiat itu. Maksiat melalui ainun mata. Yang kita pernah dengar, kan enggak apa-apa kalau kita yang berzina, iyalah baru kita dosa. Kan nengoknya kan enggak apa-apa. Nah, ini kan kekeliruan. Nah, ini kadang tidak paham di dalam hukum agama, akhirnya dia membuat hukum sendiri, artinya dosa. Bahkan di dalam kitab Syarah Sulman Topik itu, salah satu orang itu terkadang bisa murtad tidak sadar, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Dalam Quran itu wala taqrabu zina, jangankan berzina, mendekatinya pun tidak boleh dalamnya. Wala taqrabu zina, jangan kau dekati zina. Mana ada larangan berzina, tapi jangan dekati. Kalau sudah mendekati itu tidak boleh, apalagi melakukan. Seperti wala taqul huma, jangan engkau berkata kepada orang tuamu ah. Jangankan ngebentak, memukul. Quran itu ngomong tidak boleh. Kemudian ada lagi namanya al-makruh, al-lugatan marghubu anhu. Artinya hal yang tidak disukai. Makruh ini tidak disukai Allah. Wa syar'an, secara syar'an, ma nahiya syari'u anhu nahiyan ghairi jazm. Secara syar'an, pengertian makruh ini artinya larangan, tapi larangannya tidak wajib. Larangannya tidak wajib. Cuma kalau dia tinggalkan dapat pahala. Seperti minum dalam keadaan berdiri, hukumnya makruh. Sunnahnya duduk. Makan tangan kanan. Maka tangan kiri makruh hukumnya. Sunnahnya tangan kanan. Megang najis, tangan kiri. Sunnahnya tangan kiri. Nah, makruh ini kalau dia tinggalkan tidak apa-apa. Baca surah di dalam sholat hukumnya sunnah. Dia tinggalkan sholatnya tetap sah. Hukumnya yasabu ala tarkihi imtisalan. Kalau dia tinggalkan, maka dia dapat pahala. Wala ya'aqabu ala fi'lihi. Kalau dia melakukan yang makruh, maka tidak mendapatkan dosa. Cuman kata ulama, hati-hati jangan sering-sering melakukan yang makruh, takutnya naik derajatnya menjadi haram. Artinya orang yang sering melakukan kemakruhan, ay makruh juga apa, ay makruh juga. Hati-hati, ujung-ujungnya dia takutnya terjerumus kepada yang haram. Salah satu ulama itu tidak pernah dia meninggalkan tahajud. Tiba-tiba pada malam itu dia terlelap. Langsung dia tafakkur, ya Allah, istighfar. Dari malam kok aku bisa lewat tahajud, tidak pernah-pernahnya. Dosa apa yang aku buat? Jadi salah satu penghalang kita untuk ibadah sebenarnya adalah dosa. Pokoknya kita setiap hari bertobat, setiap malam usolli sunatan taubat 2 rakaat qul ya al-kafirun kulhu pendek-pendek. Karena tiap hari kita dosa. Kalau kita punya dosa kita tidak ditobati, itulah penghalang kita untuk taat kepada Allah, menjadi hijab. Menjadi hijab buat kita. Jadi tiap hari kita taubat. Bahkan kita setiap habis sholat pun disunahkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Padahal habis nyembah Allah. Karena manusia ini al-insanu mahalal khata' wa nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan luput. Maka kita diminta untuk selalu bertobat, istighfar, minta ampun. Nah, jadi jangan juga menyepelekan yang makruh. Nah, setelah ulama itu berpikir, ya Rabb, kesalahan aku sih yang membuat aku tidak tahajud tadi malam. Setelah dia pikir-pikir, kesalahannya cuman sedikit. Masuk WC, kaki kanan. Kan hukumnya makruh. Nah, cuman makruh langsung dia taubat. Jadi jangankan yang haram, kemakruhan bisa mencegah dia daripada ibadah kepada Allah. Itu para solihin betul-betul menjaga mereka. Jangankan yang haram, makruh mereka pun takut untuk melakukannya. Kemudian wa hukmuhu, hukumnya yasabu ala tarkihi. Kalau dia tinggalkan mendapatkan pahala, kalau dia lakukan tidak mendapatkan dosa. Yang terakhir al-mubah. Mubah ini secara lugatan jaiz, artinya boleh. Secara bahasa artinya boleh. Wa syar'an ma kana tarkuhu fi'luhu ala sawa'i. Kalau dia tinggalkan dan dia melakukan tidak apa-apa, sifatnya mubah.
sifatnya mubah. Minum ini hukum asalnya mubah, makan tuh hukumnya mubah, mubah. Dia mau duduk hukumnya mubah, dia mau baring hukumnya mubah. Nah, cuman mubah ini bisa derajatnya bisa menjadi wala bisa derajatnya menjadi dapat pahala atau menjadi sunnah kalau biniyatus sholeh. Kalau dia niatnya diniatkan untuk ibadah. Ya Allah, aku makan ini, Allah mudah-mudahan bisa bangun lagi malam untuk tahajud. Nah, dapat pahala. Jadi nilai ibadah ketika dia makan. Kemudian mandi itu kan hukumnya mubah, kecuali mandi Jumat sama mandi wajib. Nah, ketika dia sore itu mandi, ya Allah, nawaitu ghusla sunnati kama nawai salafun saleh. Ya Allah, aku niat mandi sunnah seperti niat yang orang-orang soleh terdahulu. Atau ya Allah, kalau niat orang soleh itu kan pastilah baik. Atau ya Allah, aku niat mandi sunnah untuk supaya segar ibadah, supaya khusyuk ibadah. Nah, mandi di sini bernilai. Yang tadi mandinya biasa baik, tidak dapat pahala. Yang ini mandinya bernilai. Kapan? Kalau dia niatkan ibadah. Duduk di masjid sama duduk di rumah. Kalau dia di masjid tidak ada niat, tidak dapat pahala. Kalau dia niat itikaf dapat pahala itikaf. Nah, jadi segala sesuatu yang mubah kalau diniatinya ibadah, maka bernilai ibadah. Mau berjima sama istri, niatkan ya Allah kalau jadikan anak soleh ya Allah, ini niat aku untuk jauh daripada maksiat ya Allah. Jadikanlah ini semua untuk membahagiakan pasanganku. Dapat nilai ibadah. Jadi segala sesuatu kalau hal yang mubah diniatkannya ibadah, maka berubah derajatnya, hukumnya menjadi nilai ibadah. Begitu juga yang sunnah, ada kalanya bisa menjadi dapat pahala wajib kalau diniatkannya, dinazarkannya. Aku nazar kakek mau itikaf di masjid. Nah, tapi dia wajib dia lakukan. Nah, ketika dia masuk masjid, nawa itu selanjutnya aku niat itikaf tadi karena aku nazar tadi dapat pahala. Pahalanya beda, bukan pahala sunnah lagi, pahala wajib. Karena niat wajib. Diniatkan nazar. Nazar itu hukumnya berubah derajatnya menjadi wajib. Nah, kalau nazar ini dalam fikih dibahas lagi. Kadang kita sering tanya, Ustaz, saya nazar, tapi dalam hati. Kalau dalam hati tidak wajib, tidak jadi nazar. Kapan harus dilapaskan? Ada bacaan nazar. Minimal dia dewek yang dengar, tidak perlu orang lain. Aku nazar. Ya Allah, kalau aku kayak gini, aku kayak gini. Nah, wajib dia tunaikan ketika dia terjadi hal tersebut. Nah, nazar ini berlakunya kepada hal-hal yang sunnah. Kalau yang wajib, tidak ada pengaruh sama yang haram. Pernah juga kita ditanya, Ustaz, saya ini sakit kemarin. Saya janji, kalau saya sembuh, saya mau sholat 5 waktu. Nazar. Bukan nazar. Sholat 5 waktu tanpa dinazari pun tetap wajib. Nah, ini kadang kekeliruan. Atau kalau aku nazar, kalau aku terima kerja, aku mau traktir kawan aku, mau karaokean. Ini kan perbuatan manusia nih, berarti kan mau minuman keras, batal nazar, tidak boleh. Harus perkaranya yang sunnah. Korban juga kalau dinazarkan tidak boleh dia makan, jadi korban wajib. Jadi untuk fuqara dan masakin. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu minkum taqabbal karim.